Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiknas Tegar Ramadhani, NIM 20241011034 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang saya buat, di mana kita disuruh melakukan dan jelaskan klasifikasi Nest-Bayes pada dataset adul.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah berikut. Yang pertama, ke data preprocessing terlebih dahulu, meload dataset adul.csv dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Baik, kita menuju ke ini PNB. Yang pertama yaitu kita importkan modul-modul yang diperlukan. Di sini ada import NumPy SNP, kemudian import pandas SPD, import matplotlib.pyplot as plt, kemudian import sequence as cns, from skylin.preprocessing import label encoder dan min-max scalar, kemudian from skylin.model selection import train test split, kemudian from skylin.naive Bayes import Gaussian NB. Selanjutnya yaitu load dataset adul.csv dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Yang pertama ini sudah terimport. Kemudian di sini saya belum memasukkan data CSV-nya, kita masukkan terlebih dahulu. Masih proses. Jadi di sini kita buat sebuah variabel adul di mana dia menampung sebuah read CSV dengan metode PD. Ini pandas read CSV dengan tipe parameternya yaitu file apa yang kita akan read, yaitu adul.csv. Ini masih proses, maka tidak bisa di-run. Ini sudah masuk adul.csv-nya, kita run. Nah, dapat dilihat di sini ada beberapa kolom dan ada banyak baris, yaitu ada 48.842 baris dan ada 15 kolom. Dapat dilihat di baris ke-4 atau indeks ke-5 ada sebuah work class yaitu tanda tanya. Nah, ini akan kita buang yang tidak dibutuhkan, tanda tanya ini, yaitu dengan memasukkan sebuah kode variabel adul tadi .replace tanda tanya yang ada tanda tanyanya np dan none, terus in place sama dengan true, adul drop na exist sama dengan null, in place sama dengan true. Kita panggil adultnya. Nah, dapat dilihat di sini di indeks ke-5 atau nomor ke-4 ini data ini sudah hilang, tanda tanya 4 sudah hilang, dan jumlah barisnya ada yang seasalnya 48.000 jadi 45.000. Artinya sebuah baris yang mengandung tanda tanya ini, kelasnya tanda tanya akan dihilangkan. Kemudian kita batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25-40 tahun. Kita buat sebuah variabel batas di mana dia menampung adult, di mana adultnya untuk umur kurang lebih dari 24 dan adult umur itu kurang dari 41. Kita panggil batasnya. Nah, dapat dilihat di sini untuk umurnya sudah sesuai. Yang awalnya ada 45.000 baris, di sini setelah di
batasi terdapat 19.243 baris. Kemudian cek tipe data pada masing-masing fitur untuk dan encoding bila diperlukan. Kita lihat tipenya terlebih dahulu. Kita panggil batas.type. Dapat dilihat di sini untuk age-nya itu yaitu integer. Terus work class-nya objek, fnlwgt itu integer, dan seterusnya. Kemudian kita buat sebuah kolom, di mana kolomnya ini dibuat sebuah variabel, di mana dia mengindikasikan bahwa kolomnya yaitu berupa objek, dan untuk yang kedua yaitu variabel kolom berupa integer. Di mana untuk yang objek, batas.select, kita seleksi yang type-nya objek column. Kemudian untuk yang integer dari variabel batas.select type yang diambil integer 64 column. Kita print tipe data objek apa aja dan tipe data integer apa aja. Nah, dapat dilihat di sini tipe data objek ada work class, education, marital status, occupation, relationship, race, gender, native country, income. Kemudian untuk tipe data integer ada age, FLNWGT, education 6, capital gain, capital loss, loss per week. Kemudian kita encode, kita buat sebuah variabel encode, batas kita kopikan, variabel batas tadi kita copy, kemudian kita copy, kita masukkan ke variabel encode, kita panggil encode kolom objeknya, kemudian encode kolom objek dot apply label encoder with transform, kita panggil. Nah, dapat dilihat di sini ini sudah berhasil. Kita panggil yang objek di sini. Untuk objeknya yang awalnya kelasnya privat, kelasnya privat local glue, federal glue, ini berubah jadi kelasnya berubah jadi angka integer. Jadi ada 2, 1, 2, 0 gitu. Selanjutnya yaitu kita cek data null dan data duplicate. Untuk yang pertama kita masukkan encode is null .sum ini untuk mengecek data null, kita run. Nah, dapat dilihat di sini untuk S-nya 0 dan semua datanya 0. Maka artinya jika 0 ini tidak ada data null. Data null kita anggap clear, kemudian data duplicate. Untuk data duplicate itu yaitu encode .duplicated .sum. Kita run. Nah, di sini menunjukkan angka 16, berarti terdapat data yang duplicate. Maka kita handling, kita buang yang data duplicate tersebut. Kita panggil encode.drop duplicate in place sama dengan true. Nah, berhasil. Kemudian encode duplicate.sum, kita lihat berapakah yang duplicate. Nah, 0. Berarti ini untuk drop duplicate-nya berhasil, sehingga duplicate-nya 0. Kita lihat step-nya ada 19.227. Ini 19.243, artinya data yang sudah duplicate tadi sudah hilang. Untuk selanjutnya yaitu cek data outlier dengan visualisasikan data box plot pada masing-masing feature. Untuk yang pertama, kita buat sebuah metode, kita panggil plt.feature untuk membuat fixes-nya yaitu 16
kemudian kita panggil metode SNS buat plot, kemudian data encode kolom integer, kemudian kita show. Nah, di sini dapat dilihat sebuah tabel di mana di FNLWGT ini terdapat data yang outlier. Jadi datanya keluar dari kotak ini, maka kita perlukan handling outlier ini. Kita hilangkan titik-titik yang keluar atau yang outlier, yaitu dengan kita buat sebuah variabel A1 di mana dia menampung encode FNMWGT ini kuantil 25, kemudian A3-nya encode dengan parameter ini kuantil 75. Kemudian kita buat variabel IKR di mana dia pengurangan dari A3 dikurangi A1. Kemudian kita buat variabel handling di mana dia menampung encode ini FNLWGT yang kurang dari A3 ditambah IKR. Kemudian kita print data set shape-nya, handling.shape. Kemudian kita tampilkan seperti ini dengan figur fixsize-nya 12,6, kemudian blok plot datanya data handling kolom int kita show. Nah, dapat dilihat di sini yang awalnya terdapat data outlier, sekarang data outlier di FNLWGT ini sudah hilang. Yang awalnya datanya ada 19.000 menjadi 17.977 baris. Kemudian selanjutnya yaitu kita normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Kita buat variabel normalis di mana dia menampung sebuah pengkopian dari variabel handling, data variabel handling. Kemudian kita buat variabel scalar di mana dia menampung min-max scalar. Kita panggil normalize kolom dengan parameter kolom int scalar, ini scalar dot fit transform yang ditransform normalize dengan parameter kolom int. Kita panggil variabel normalize taran. Nah, dapat dilihat di sini sudah berhasil. Kemudian kita buat preproses di mana normalis.reset index dot sama dengan true. Kita reset index untuk mengurutkan. Ya, di sini kan dapat dilihat indeksnya kan 0, 1, 2, langsung loncat ke 5, kemudian 11. Nah, kita menginginkan indeksnya itu berurutkan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita panggil proses, kita run. Nah, dapat dilihat di sini untuk indeksnya sudah berubah. Kemudian kita buat modeling, di mana kita buat variabel X dan variabel Y, di mana dia preprocess.ilog. Kemudian untuk Y, preprocess.ilog seperti ini. Dan kita run, berhasil. Kemudian lakukan modeling dengan data tes ZES 20%, 25%, dan 30%, serta tampilkan hasil skor akurasinya. Untuk yang pertama, kita buat xtrend, xtest, ytrend, ytest, di mana untuk trend text split xy, text ZES-nya yaitu 0,2 atau 20%. 0,2, kemudian random state-nya 100, kemudian buat variabel model Gaussian NB, kita panggil modul Gaussian NB, kemudian model.fit xtrend xytrend, kita print model skornya,
X-test, Y-test. Yang dapat dilihat di sini modeling dengan data size-nya 20%, ada 0,8080116. Kemudian untuk yang 25%, yang membedakan cuma di tes size-nya aja, yaitu 0,25 atau 25%. Dan untuk random state-nya sama, kemudian model Gaussian NB-nya kita panggil sama, model .fit-nya sama, kemudian print model .score-nya kita print. Nah, dapat dilihat di sini untuk 0,25% atau 25% itu modelingnya atau hasil skor akurasinya yaitu 0,8004. Kemudian kita coba yang 30%, sama. Untuk yang membedakan yaitu di text-nya 30% artinya 0,3, random state-nya sama 100, kemudian model Gaussian kita panggil modulnya, kemudian modul.fit xtrend ytrend kita print model skornya. Nah, dapat dilihat di sini akurasinya yaitu 0,7981. Artinya semakin ke bawah atau semakin besar, yaitu dia akan semakin kecil untuk ini skor akurasinya. Kemudian ini sudah selesai, kita modeling sudah. Kemudian kita disuruh perhitungan manual, lakukanlah modeling secara manual, boleh menghitung di kertas, Excel, spreadsheet, namun tidak diperbolehkan menggunakan coding. Klasifikasi menggunakan Naive Bayes, menggunakan dataset dummy, jodoh Naive Bayes, dataset. Kemudian tentukan data hasil keputusan sesuai pertanyaan berikut. Kita langsung saja masuk ke spreadsheet-nya atau ke Excel-nya. Bentar, mohon maaf. Nah, dapat dilihat di sini. Ini ada data set yaitu jodoh Naive Bayes dataset, di mana ada beberapa kolom dan beberapa row. Untuk kolomnya ada kolom kecerdasan, harta, perilaku, kesehatan, keputusan. Untuk row-nya ada 20 row, di mana di sini sudah saya urutkan untuk tabelnya. Di sini ada kita buat untuk keputusannya, ada kita urutkan gas lamar dan pikir dulu. Untuk yang pertama yaitu kita lihat untuk keputusannya, yaitu untuk gas lamar itu ada 10 keputusan atau 10 baris. Kemudian untuk yang pikir dulu itu ada 10 keputusan atau 10 baris. Totalnya yaitu 20, sudah sesuai. Untuk 10 yaitu artinya 0,5 atau 50%. Ini sama juga 0,5 atau 50%. Kemudian kita lihat untuk kecerdasannya. Berdasarkan kecerdasan, di mana kecerdasan di sini dibagi menjadi dua. Ada Pinterpol dan Beajasi. Ini Pinterpol dan Beajasi. Untuk Pinterpol yang gas lamar, kita lihat Pinterpol yang gas lamar ada 9. Artinya, jadi dari Pinterpol yang gas lamar itu ada 9 dari 10 data. Artinya ada 90%.
Kemudian yang B ajasi, yang gas lamar ada 1 dari 10%. Oh, ada 1 dari 10 data yang gas lamar, artinya yaitu 10%, 1/10. Kemudian untuk yang dipikir dulu, untuk kecerdasannya, untuk Pinterpol ada 1, jadi ada 10%. Kemudian untuk yang B ajasi ada 9, jadi 9/10 kali 100% ada 90%. Kemudian kita lihat ke harta. Di sini harta ada 3, ada agak tajir, agaknya, kemudian B ajasi dan tajir. Kemudian untuk kita lihat yang tajir di gas lamar ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti untuk yang tajir gas lamar itu 5/10 kali 100% atau 50%. Kemudian untuk agak tajir itu ada 1, ada lagi tidak ada. Artinya ada 1/10 dikali 100% yaitu 10%. Kemudian yang B ajasi ada 1, 2, 3, dan 4. Artinya 4/10 dikali 100%. Kemudian yang untuk dipikir dulu untuk harta yang tajir, ini ada 1, ada 2. Jadi 2/10 kali 100%, 20%. Kemudian agak tajir ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 5/10 kali 100%, 50%. Kemudian B ajasi ada 1, 2, 3. 3/10 kali 100% ada 30%. Kemudian kita lihat untuk perilaku. Dari perilaku di sini ada baik, B ajasi, dan toksik. Kemudian untuk kita lihat yang baik dan gas lamar, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya 5/10 kali 100%, 50%. Untuk B ajasi ada 1, 2, dan 3. 3/10 kali 100%. Kemudian ada toksik, kita lihat ada 1, ada 2. Jadi 2/10 kali 100%. 20%. Untuk yang perilakunya seperti ini, baik B ajasi, tetapi dipikir dulu, kita lihat yang baik ada 1, 2, ada 2. Berarti 2/10 kali 100%, 20%. Kemudian yang B ajasi kita lihat ada 1, 2, 3, 4. 4/10 kali 100%, 40%. Kemudian yang toksik ada 1, 2, 3, dan 4. Artinya 4/10 kali 100%. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat dari kolom kesetiaan, di mana ada jempol dan B ajasi. Kita lihat yang gas lamar terlebih dahulu. Jempolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya 7/10 kali 100% ada 70%. Kemudian yang B ajasi kita lihat 1, 2, 3. 3/10 kali 100%. Kemudian kita lihat yang dipikir dulu untuk jempolnya. Ada 1, ada 2, 3. 3/10 kali 100%. Kemudian yang dipikir dulu dan B aja, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Artinya 7/10 kali 100%, 70%. Selanjutnya yaitu kita masuk ke hasil prediksinya, di mana kita lihat terlebih dahulu untuk soalnya. Kita disuruh tentukan hasil keputusan sesuai pertanyaan berikut. Bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Pinterpol untuk kecerdasannya Pinterpol
tajir, baik, dan jempol. Pinterport, tajir, baik, dan jempol. Untuk hasil prediksinya dapat dilihat di sini ada menunjukkan ada 16% untuk gas lamar. Kemudian yang pikir dulu ada 0%, artinya tidak ada data. Akhirnya kelas prediksinya, hasil prediksinya yaitu gas lamar. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk data terdapat data BA-JASI, 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 BA-JASI. Jadi untuk kecerdasannya BA-JASI, hartanya BA-JASI, perilakunya BA-JASI, dan kesetiaannya BA-JASI menunjukkan hasil prediksinya di mana untuk gas lamarnya 0%, dipikir dulunya 8%. Artinya di sini lebih besar dipikir dulu, artinya dia kelas prediksinya yaitu dipikir dulu. Kemudian yang C, dapat dilihat terdapat data BA-JASI, agak tajir, toksik, dan BA-JASI. Kita lihat BA-JASI, agak tajir, toksik, BA-JASI. Untuk hasil prediksinya untuk gas lamar yaitu 0%, dan dipikir dulu 13%. Berdasarkan hal tersebut lebih besar yang 13%, maka kelas prediksinya akan masuk ke dipikir dulu. Nah, dari semua soal sudah saya jawab dan sudah saya kerjakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun yang kurang terhadap yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.